semakin bagus makanan tersebut, bagus itu maksudnya semakin tidak banyak pengolahan, semakin dia tumbuh di tempat yang tanahnya tinggi mineral, tinggi hara seperti itu, dan tidak banyak tidak ditambahkan dengan bahan-bahan tambahan pangan tertentu, maka semakin sehat manusia yang makannya. Contoh mungkin gimana kita mau cerita sebuah generasi ke depan kalau seandainya sekarang di rahim wanita zaman sekarang sudah banyak bersarang bibit-bibit penyakit dari kosmetik, dari toiletries, coba. Belum lagi cerita makanan. Ya. Sedangkan makanan itu mempengaruhi mood kita. Makanan mempengaruhi mood. Ya. Jadi ada istilah good food is good mood, kan gitu kan. Semakin bagus makanan tersebut, bagus itu maksudnya semakin tidak banyak pengolahan, semakin dia tumbuh di tempat yang tanahnya tinggi mineral, tinggi hara seperti itu, dan tidak banyak tidak ditambahkan dengan bahan-bahan tambahan pangan tertentu, maka semakin sehat manusia yang makannya. Contoh mungkin salak, ya, salak ini setahu saya adalah buah yang paling sedikit mungkin karena semprot kali. Ya. Sepertinya nggak ada petani salak yang iseng nyemprotin salak karena itu tangguh banget buah ini. Sama juga dengan kurma. Kurma ini ada pernah kapan hari beberapa bulan lalu gitu ada orang bilang saya dapat info katanya kurma tuh disemprot pestisida. Iseng banget petaninya. Tinggi loh pohon kurma tuh. Macam-macam bikin berita-berita nggak jelas. Makanya kurma ini ya bahkan untuk menyerbukan atau membuahin kurma itu harus manual. Dari kalau nggak salah sih ya, dari pohon jantan tuh diserbukan gitu ke pohon betinanya kurma, katanya begitu. Saya nggak paham. Tapi kurang lebih kayak begitulah. Dan pohon kurma kan tinggi gitu loh. Ya, maksudnya semakin alami makanan tersebut, ya, maka sebenarnya semakin baiklah tubuh kita. Ya. Jadi kalau kita sekarang mau belajar menata hati, ya, belajar menata kolbunya, khususnya bagi ibu-ibu nih, karena Anda itu kata Rasulullah kurang akal sama kurang agama. Hadisnya begitu. Wanita itu emang bukan saya ngomong, Nabi yang ngomong. Wanita itu kurang akal dan kurang agamanya. Ya, itu sebabnya kalau Anda bersaksi butuh 2 orang, nggak cukup 1 karena nggak bisa dipercaya omongannya. Kata seorang ulama, kalaulah talak itu diberikan haknya kepada wanita, maka 1 hari Anda akan mentalak suami Anda 20 kali, kata dia. Betul? Semua pakai perasaan. Ini pakai perasaan, semua dikit-dikit begitulah wanita kan? Dia nggak bisa diluruskan, diikutin kalau bahasa itu ya kan, tulang rusuk yang bengkok gitu. Nah makanya kalau mau diikutin, ya perbaiki itunya, perbaiki sisi hormonnya tadi, ya sisi hormon tadi diperbaiki. Nah kita akan bahas. Jadi itu dari kolbu. Berarti pertanyaannya bagaimana memperbaiki kolbunya? Banyak-banyaklah berbuat baik. Kolbu kita itu atau manusia kita kan dibekali Allah dengan nafsu, ya. Kita dibekali Allah dengan nafsu. Makanya sering saya sampaikan bahwa ya maunya kita tuh hidup terus menerus di dunia ini, maunya, tapi nggak bisa. Ya, nafsu itu pengennya senang-senang aja. Contohnya begini, dikasih pilihan makan sama tidak makan, kita pasti pilih makan, ya kan? Dikasih pilihan katakanlah hidup sama mati, pasti pilih hidup, nggak mau mati. Maka agama memberikan petunjuk untuk apa? Untuk menundukkan nafsu tadi kan gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu atau harapan kita, ya tinggal kita lihat agama ngomongnya apa. Contoh, maunya makan terus, tapi Allah bilang, ya Allah perintahkan agar tidak makan. Maka muncullah syariat Ramadan. Disuruh nyetop makannya. Jadi puasa Ramadan itu sebenarnya salah satu puasa sebenarnya kalau sehat pasti sehat. Yang namanya puasa pasti sehat.
Yang disuruh Allah apa? Kendalikan nafsunya, jangan ribet lagi urusan makanan. Sayangnya di Ramadan, 30 hari Ramadan, makanannya manusia di Indonesia, setahu saya sih tidak jauh lebih beda daripada 11 bulan yang lain. Buktinya apa? Bulan Ramadan inflasi malah justru makin tinggi. Betul? Yang dimakan waktu buka apa? Kurma 1, sisanya Anda udah paham lah. Baru saja saya ngomong gorengan, baru saja saya ngomong nasi goreng, langsung ditahzir saya. Luar biasa. Ya. Nanti kita akan bahas masalah kita itu di mana. Ya. Pertama tadi ya, kalau kita bahas masalah di hati, di kolbunya masalah. Maka sering saya sampaikan, penyakit kolbu kan ada 2, kalau nggak syubhat ya syahwat. Penyakit kolbu ada 2, kalau nggak syubhat ya syahwat. Orang banyak makan, syahwatnya diturutin nafsunya. Ya. Cemas berlebihan masuknya ke tadi, ya, ke syubhat, jadi takut, cemas segala macam. Makanya ternyata ada seorang sahabat saya juga, dia pernah membaca waktu dia diminta ngisi tentang maraknya kasus lesbian itu. Ternyata itu dimulai saat si ibunya itu mengandung anak, dan waktu dia mengandung itu cemas sehingga dominanlah hormon-hormon cemas dalam badannya, sehingga lahirlah wanita yang memang kalau ditakdirkan wanita lahir dengan kuasa Allah, ternyata wanita itu punya menjadi sosok wanita yang maskulin. Jadi wanita yang maskulin ini kata dia, ya kata sahabat saya itu, itulah nanti cikal bakalnya si perempuan lesbi itu. Nauzubillah min dzalik. Gitu loh. Dan gitu kita mencoba memetakan gitu. Ternyata tadi segala masalah-masalah kita itu memang munculnya tidak lain tidak bukan dari ketidakmampuan manusia menjaga hawa nafsunya. Gitu.